Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang soal SR tanggal 21 dan 22 ya, berarti itu kemarin ya, soal kedinasan terutama yang BDN. Oke, semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Nah, ini soal sebelumnya ya. Kali ini karena eh, tim kita dapatnya via telepon tidak melalui chat WA, jadi eh, kamu ya hanya memfotokan atau menuliskan apa yang sudah dideskripsikan. Oke, langsung aja untuk pertama ya, yang Kak Mulia dapat itu tentang TWK. TWK kali ini di sini dikatakan TWK yang muncul diberikan tentang poin 1 sampai 5, kan seperti membeli produk dalam negeri, eh, hormati budaya, dan ikuti pakaian adat dan lain-lain. Nanti ditanyakan sikap nasionalisme ada, kemudian mana yang sikap bela negara ada juga sebagian yang sikap tentang cinta tanah air. Nah, tanah air. Jadi di sini lagi-lagi sering-sering diulang ya untuk poin-poinnya. Biasa diberikan poin 1, 2, 3, 4, 5 mana pernyataan yang merupakan nasionalisme. Ya, opsinya biasanya misalnya A 1 dan 2, B 1, 2, dan 3, C 1, 2, dan 4, D 1, 3, dan 4, E semua benar misalnya. Nah, opsinya biasa seperti itu. Rata-rata soal ini paling mendominasi untuk FR kali ini di TWK ya. Kemudian untuk soal TWK bahasa Indo itu ada muncul kalimat efektif, kalimat yang tidak efektif ide pokok. Nah, deskripsi lebih lanjutnya di sini. Teks diberikan sekitar 7 baris ya, satu paragraf sekitar 7 baris. Berarti kalau kita ikut tes di ini di tempat lokasi 7 baris itu karena komputer layarnya besar, ya lumayan panjang lah ya. Jadi diberikan paragraf. Nah, teman-teman disuruh ini ya, ada yang ditanya disuruh kesimpulan, ide pokok, nah, mana yang kalimat efektif, mana yang tidak efektif. Kemudian ada juga yang menyinggung tentang Budi Utomo, ya Budi Utomo. Budi Utomo ini, nah silahkan baca lagi tentang sejarah sebelum kemerdekaan, tentang tokoh-tokoh. Tapi yang ditanya biasanya eh, berkaitan dengan sikap lagi-lagi ya. Nah, kira-kira sikap Budi Utomo tersebut kalau dalam organisasi seperti apa? Kemudian karakter beliau berjiwa apa? Nah, modelnya model nalar rata-rata ya, bukan ditanya siapa Budi Utomo ya. Tapi berarti dari sini kita bisa lihat teman-teman bisa mengumpulkan sebanyak-banyak tokoh-tokoh sebelum kemerdekaan, baca biografinya, sejarahnya, karakternya ya. Karena yang ditanya itu adalah lagi-lagi sikap. Kemudian nih dia ada juga yang memberitahu bahwasanya sikap-sikap bela negara, tapi opsinya sangat berdekatan. Kalau tidak benar-benar teliti memperhatikan kata kunci, itu ibarat TWK yang memiliki rasa TKP. Nah, itu FR yang pertama ya, gambar yang pertama. Kita lanjut untuk FR yang kedua. Nah, nanti malam baru kita akan adakan Zoom untuk ininya ya, untuk yang live Zoom-nya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, FR berikutnya ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan masuk tentang view, FR view. Karena kamu dia eh, spesialis di view, maka view lebih banyak nih ya. Nah, untuk pertama itu yang keluar katanya analogi, muncul 3 sampai 4 soal. Nah, analogi yang muncul rata-rata model seperti ini ya. Oh, nanti itu ada dibahas, tapi ini sekedar mengulang. Misalnya contoh analogi, contoh, contoh analogi. Eh, Misalnya pulpen. Nah, titik dua menulis. Pulpen digunakan untuk sama sebagaimana kalau seandainya lidah, nah, digunakan untuk apa? Titik. Nah, kalau ini mesti yang pola biasa ya. Saran Kak Priya tipsnya adalah buat kalimat.
Pulpen digunakan untuk menulis sebagaimana lidah digunakan untuk mengucap gitu ya. Oke, ini muncul 3 sampai 4 soal. Kemudian urutan berikutnya muncul silogisme. Biasanya silogisme di akhir-akhir ya, tapi eh, yang dapat FR ini di awal-awal. Keluar 4 sampai 3 atau 3. Ada yang dapat 4, ada yang 3 gitu ya. Nah, katanya kalau di sini ada memberikan statistik ya, kalau mau, mau referensi untuk silogisme yang mirip sama kayak di sang tutor boleh ya. Kemudian, nah di awalnya dengan kata tidak ada, maksud tidak ada gimana Kak? Maksud tidak ada gini kan? Sebenarnya nih soalnya. Tidak semua laki-laki itu, tidak semua laki-laki, banyak apa nih? Tidak semua laki-laki buaya. Terus kalimat keduanya beberapa laki-laki bertanggung jawab. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan, tapi kebanyakan kata-katanya itu diawali dengan tidak semua. Tidak semua berarti itu sebagian. Ya. Kemudian FR yang ketiga, pecahan desimal. Ya. Jadi ada rata-rata mudah ya. Opsinya dan desimal keluar 3, 4, sampai 5 soal. Nah, ini seperti ini. Pecahan biasa 2 soal, tabel eksi. Oke, kita simpulkan di tabel eksi. Nah, di tabel eksi sendiri, ini dikatakan pertama ada muncul tentang diskon. Nah, lagi-lagi mereka menyarankan di sini ada. Oke, kita akan deskripsikan tabel X ini. Misalnya ini X ya. Jadi seperti tulis. Ini kamu ya tahu nih maksudnya. Misalnya 5B tambah 3I ya. Terus Y-nya itu menyatakan 3B kurang 3Y. Nah, ini dalam tabel, tabel. Jadi kasih tahu, X-nya, P-nya misalnya 3, sedang Q-nya misalnya 2. Oke, apakah A, X lebih besar dari Y, B, X lebih kecil dari Y, C, X sama dengan Y, D, 2X sama dengan 3Y, E, tidak dapat ditentukan. Ini ya, untuk tabel X. Nah, untuk data dari foto ini, eh, dia mengatakan muncul hanya 2 soal pada tabel X. Oke, lihat, lihat soal berikutnya. Nah, untuk yang halaman ketiga, FR ketiga, di sini dikatakan sudah ada muncul analisis ya, di mana ada muncul tentang rute rumah, duduk sebaris, misalnya Pak Lurah duduk berdekatan, kita duduk sebelah sini ya. Kemudian ini yang paling banyak ya, ini figural, muncul 7 sampai 12 soal. Sedangkan perbandingan untuk yang nomor 3 tarik ini, dia hanya mendapat 1 soal saja, yaitu perbandingan terbalik. Contohnya nih ya, 12 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 9 hari. Jika pekerjaan ini selesai 6 hari, maka berapakah penambahan pekerjaan? Ini perbandingan terbalik ya, ini menyatakan pekerja, ini menyatakan waktu. Kalau berbanding terbalik berarti 12 per X itu ini dibalik, namanya di atas di bawah. Kita boleh kecilkan sama-sama dibagi 3 berarti menjadi 2 per 3. Maka kita kali silang, atau ini juga boleh atas sama atas sama-sama bagi 2 berarti 6 per 1. Lalu kali silang berarti 1 kali XX kali 3 18. Maka jumlah pekerjaannya untuk selesai hari 18 orang. Apakah ini sudah selesai? Belum. Yang ditanya tambahan, maka 12 ke 18 ditambah berapa? Iya, bertambah 6 orang. Jadi jawabannya 6 orang ya. Nah, itulah gambaran untuk soal perbandingan yang ini, untuk sesi 3 ya. Oke, kita lanjut lagi untuk sesi 4, FR sesi 4. Untuk FR sesi 4 di sini TKP. Ulang.
Jadi kita ulang lagi untuk screenshot-nya tempat mana saja. Oke, kemudian. Nah, cepat menghilang dia. Nah, untuk TKP, untuk sesi untuk gambar keempat ini ya, gambar keempat ini, TKP kebanyakan membahas tentang eh, ada pelayanan publik, tentang berita antrian, ya, organisasi yang eh, mana yang lebih menyelesaikan masalah yang disolusi, kemudian kebijakan tentang penambahan kantin sekolah, nah itu TKP dari yang empat itu kita diskusi dengan pengajar TKP-nya. Oke, kita langsung masuk ke R berikutnya. Nah, R berikutnya dari teman yang dapat nilai 414 di CAC ya. Nah, yang pertama sama, dia juga mendapatkan kalimat efektif, kemudian kesimpulan eh, berdasarkan paragraf di atas, kemudian untuk poin seperti tingkatan air diberikan pernyataan 1 sampai 5 kita suruh memilih mana yang tingkatan air. Untuk yang dapat 414 kemarin ya. Jadi, nah, kali ini kita masuk ke dari XR yang kedua. Nah, pertama figural 9 kota. Maksud figural 9 kota itu gimana? Oke, maksudnya kayak gini ya. Diberikan nanti ada kota, kota. Dia nggak mesti kota, gitu. Itu kebetulan kota ya. Karena di sini ada oke, polanya misalnya seperti ini. Lalu misalnya pola X, YZ, ini X, itu YZ. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini, ini, nah, ini apa gitu. Nah, jadi diberikan 9. 8 udah diketahui. Kita disuruh ini gambar yang ujung paling kanan bawah. Ini biasanya mudah ya teman-teman, tinggal polanya itu bisa melihat ke arah kanan satu, ke arah bawah satu. Ya. Jadi dia ada dua pola ya. Untuk yang soal figural. Kemudian untuk si analogi dia mendapatkan 3 soal, tapi sudah mulai 3 kata ya. Contohnya rumah, atap, dinding. Sebagaimana ya, ini ya kalau misalnya kita buat kalimat bagian atas rumah adalah atap, bagian bawah rumah adalah dinding. Berarti kalau misalnya di sini dikatakan saya di sini dikatakan manusia, bagian atasnya apa? Kita kepala, kedua kaki gitu ya. Itu untuk FR analogi yang 3 kata. Oke, ya, terus. Nah, kemudian untuk soal pecahan sangat-sangat sederhana untuk sesi kali ini ya. Angkanya juga sangat cantik, diberikan seperti 4. Ditambah 2 ditambah 6. Kita tinggal cari penyebut KPK dari 426 kita bisa ambil 12 ya. 12 bagi 4 3, 3 kali 1 3. 12 bagi 2 6, 6 kali 1 6, 2 bagi 2 kali 1 2. Nah, sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan saja bagian yang pastinya, berarti 9 tambah 2 11 per 12. Oke ya. Nah, ada sebagian teman-teman yang dapatnya opsinya diubah ke desimal. Ada yang masih pecahan biasa. Berapa dia dapat soal FF kemarin? Kita 4 soal. Oke ya. Nah, itu untuk pecahan. Kemudian kita di gambar yang kelima ini juga ada yang mendapat soal perbandingan tak senilai. Dia juga sama, dapatnya hanya 1 soal saja. Tapi perisahnya masih 2 variabel. Di sini dikatakan tenaga kerja terhadap waktu ya. Nah, misal nih, misalnya satu karung beras itu bisa digunakan untuk kasih makan eh, ya, digunakan oleh ternaknya 3 hari ya.
di dalam kandang itu misalnya ternaknya ada 100. Jadi satu karung itu bisa dihabiskan oleh 100 ekor. Oh, kita misalnya ayam aja lah ya. Ayam dalam waktu 3 hari. Jika 20 ekornya terjual, berarti kalau terjual yang digunakan 80 ya, berapa hari beras akan habis. Nah, ini merupakan perbandingan terbalik ya. Jadi kalau jual seperti ini, ya 3 per X sama dengan balik nih 80/100. Boleh coret nolnya, kalau mau dibagi 2 lagi berarti 4/5, lalu kali silang 4 kali X, 4X, 3 kali 5, 15. Maka X adalah 15/4 hari ya. Habisnya ya berarti berapa tuh 15 nih? 2, 3 lebih sedikit ya. 3 lebih sedikit. Logis karena lebih lama dari ini. Oke, itu untuk hal perbandingan di gambar kelima. Sekarang kita lihat soal berikutnya, soal ke-6. Nah, soal di gambar ke-6 XR kali ini yang pertama menyatakan silogisme yang muncul itu 5 soal. Berarti 5 kali 5 adalah sekitar kita bisa dapat kalau benar semua 25 poin. Kemudian ada yang memiliki 3 premis. Maksudnya ya P maka I, dikali maka R, jika R, K, misalnya lingkaran R, maka lingkaran M, gitu kan. 4 kumpulan. Kemudian diawali dengan kata masih sama seperti sebelumnya, ada kata tidak ada di awal. Ini maksudnya gitu. Tidak ada satupun di kampung A itu yang jadi tidak ada di kampung A yang jadi apa jadi PNS gitu ya. Kalimat keduanya beberapa yang tidak jadi PNS memilih menjadi pengusaha. Tetapi beberapa pengusaha ada yang bangkrut setelahnya, nah gitu ya. Kemudian kemudian juga muncul statistik. Nah, tadi kamunya nanya ya, soalnya analisis ada nggak? Tapi dia menanggapi yang statistik, tapi nggak apa-apa ya. Statistik keluar soal itu cuma satu soal, tapi hanya disajikan tabel data, misalnya tabel data ujian ya, yang kalian dari kelas di abnormal misalnya. Nah, ini ada namanya Alia. Alia untuk pelajaran matematika memperoleh nilai 95. Untuk pelajaran bahasa Inggris dia memperoleh nilai hanya 80. Kemudian Zumar itu nilai matematikanya 90, nilai bahasa Inggrisnya 90. Sedangkan Syafiq itu nilai matematikanya 80, nilai bahasa Inggrisnya 100. Sedangkan Satria itu nilai matematikanya 100, tapi nilai bahasa Inggrisnya 75. Lalu Budi nilai matematikanya itu 100, nilai bahasa Inggrisnya 9. Terus dipilih. Nah, ini diberi opsi A, B, C, D, E. Lalu tanyakan manakah siswa yang memperoleh nilai rata-rata. Nah, teman-teman jangan gunakan rata-rata X1 tambah X2/2. Ini kita nggak cukup waktu. Jadi gimana Kak Mulia? Tinggal tambahkan aja mana yang tertinggi. Ya, misalnya 95 tambah 80. Berapa? Berarti 175 gitu ya. Ini 180. Ini 180. Ini 175. Tapi yang bawah 195, maka tanpa perlu panjang lebar jawabannya langsung E. Oke, nah jadi untuk statistik berapa? Ini masih beberapa hari ya, biasanya masih lama masih sulit. Oke, kita lanjut. Terus soal berikutnya dari gambar berikut untuk soal tabel XY. Nah, di tabel bagian X itu dinyatakan dalam persen. Jadi untuk soalnya gini ya. Jika X adalah bernilai 75% dan Y adalah 3/4. Nah, oke.
Jadi di opsinya ditanya bukan mana lebih besar, mana lebih kecil, tapi menyatakan X, apakah A X sama dengan Y, apakah B 2 X sama dengan 3Y, apakah B 3 X sama dengan 2Y, apakah B itu nilainya 4X sama dengan 3Y, atau B sama dengan 3X sama dengan 4Y. Nah, di soal seperti ini teman-teman harus punya keahlian mengubah persen menjadi desimal atau persen menjadi pecahan biasa. Yang penting kiri dan kanannya setara ya. Kalau kamunya ini setara dengan 75/100. Ya. Kalau mau diberikan lagi berarti sama-sama dibagi 25 menjadi 3/4. Maka jawabannya yang A. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini soal tabel XY. Ya, agak lumayan mantap nih SR 2 hari kemarin ya, karena yang ikut tes ini ingat dia bahkan sampai angka-angkanya. Nah, jadi bagi peserta yang CPNS nanti ini juga akan keluar ya di bulan 9. Jadi semoga bisa bermanfaat. Nah, di sini diberikan tabel X dan Y. Diketahui P-nya bernilai 6, I-nya diberikan dalam bentuk pecahan, yaitu 1/5. Kemudian diketahui jika X-nya 2P tambah 3Q dan Y-nya 3P kurang Q. Nah, ini tinggal substitusi saja angka yang ada di atas ke dalam sini ya. Berarti jadinya 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 1/5. Sedangkan Y-nya juga sama, 3 dikali 6 dikurang 1/5. Oke, kita nggak mesti harus terlalu ini ya teman-teman. 2 kali 6 ini 12. Ya, ditambah 3. Tambah 3 lebih. Jadi nggak mesti harus bulat, harus nilai sempurna. Kita harus yang mendekati juga boleh. Berarti 2 kali 6 12 tambah 3,5 berarti sekitar 15 lebih sedikit. Nggak boleh. Sedangkan ini 3 dan 6 18 ya. 18 dikurang setengah berarti 17 lebih sedikit. Maka jawabannya adalah X lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya B ya. Oke, gampang ya. Terus, nah, soal berikutnya. Nah, untuk FR berikutnya diberikan tentang deret. Nah, deretnya nggak sulit. Awal-awal biasanya muncul dua pola, di mana ada pola penjumlahan dan pola pengurangan. Angkanya juga nggak terlalu besar. Contohnya seperti ini ya. 3, 5, 7, 9, itu beda berapa? Beda 2, maka 9 tambah 2 berarti di sini 11. Berarti kita lihat dulu nanti yang ujung paling kanannya 11. Mana yang 11? Ya. Misalnya nih 4,4, 11, 7, 11, 6, 10, 8, 3. Berarti yang ujung kanan bukan 11 salah. Lalu yang di sini ini beda berapa? 4 ke 9. Beda 5 kan? Ya 5 ya. Terus 9 ke 13. Nah, dan ini seharusnya kalau beda 5 lagi ini 14 ya setelahnya. Terus beda 5 lagi 19. Tapi nilai yang ujungnya 19 dan 11. Itu untuk deret. Kemudian ada lagi teman-teman yang 2 hari kemarin ini perkalian 2 ya, kali 2 kali 3 contoh 2, 4, 8, 16, 32. Lalu di sininya kali 3, misalnya 1, ya, 9, 27. Itu untuk deret. Selanjutnya untuk analitis. Nah, analitis ada yang muncul tentang studi pergi ke pustaka. Pertama, rak A itu posisinya sebelum rak B, rak C setelah A, sebelum rak N yang lebih cepat. Jadi gini ya, ini menyatakan urutan. Ditanya ada raknya sebelum rak terakhir itu rak yang mana? Itu gambaran analitis. Oke, sudah habis. Oke, sudah habis. Nah, oke, hanya itu FR yang dari Kak Mulia hari ini. Bagi teman-teman yang mau bergabung di kelas singkat kita, ya, walaupun 35 tatap muka, ya. Jadi bagi yang mau bergabung FR juga boleh, ya. Itu bisa jadi atau WA di nomor ini, ya, 0853 141 879 untuk berdinasan, ya. Kemudian untuk yang persiapan CPNS juga sama, karena CPNS masih panjang, tapi persiapan lebih awal lebih bagus. Dan
kumpulan soal CPS sama dari MRFS kedinasan yang sudah kita kumpulkan setiap hari. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.